Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kamalia Zuhria Ramadhani dengan NIM 230309600010, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran. Apa saja sih yang ada di materi pengukuran itu? Pada materi pengukuran yaitu terdapat pengukuran satuan panjang, pengukuran satuan berat, dan debit. Nah, yang pertama yaitu ada pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang yaitu pengukuran yang digunakan untuk menentukan panjang. Jadi, di dalam pengukuran satuan panjang ini terdapat pengukuran satuan panjang baku dan pengukuran satuan panjang tidak baku. Alat untuk mengukur pada satuan panjang baku bisa menggunakan penggaris, meteran, dan lain-lain. Sedangkan pada pengukuran satuan panjang tidak baku bisa menggunakan jengkal, terus hasta, depa, dan langkah kaki. Nah, sebelum kita praktik pada pengukuran satuan panjang, kita harus mengetahui apa saja sih satuan panjang itu. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambaran yaitu di satuan panjang yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dengan catatan yaitu setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik tangga dibagi 10. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan mengukur satuan panjang baku dengan menggunakan penggaris. Kita akan mengukur buku ini. Mari kita ukur. Nah, jadi panjang buku ini yaitu 28 cm. Jika kita mengukur menggunakan satuan baku. Nah, untuk mengukur dengan satuan tidak baku, saya akan menggunakan jengkal tangan untuk mengukur buku ini. Mari kita ukur. 1, 2. Nah, jadi pada pengukuran satuan panjang menggunakan tak baku yang menggunakan jengkal tangan ini ada 1 jengkal lebih setengah. Sebelum kita praktik pengukuran satuan berat, kita harus tahu apa sih satuan berat itu. Nah, satuan berat itu terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk catatannya itu sama seperti tadi pada satuan panjang, yaitu setiap turun 1 tangga dikali 10 dan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, pada pengukuran satuan berat baku saya menggunakan media timbangan pasar. Nah, jadi kita di sini akan mengukur berat 1 kg beras. Jadi di sini sudah ada alat pengukurnya ini yaitu 1 kg. Nah, kita akan mengukur beras ini sampai 1 kg. Jika kelebihan, kita harus menguranginya sampai benar-benar rata. Nah, karena ini sudah rata, jadi ini merupakan 1 kg beras. Nah, pada pengukuran satuan berat tidak baku, saya menggunakan media batu. Nah, batu ini bisa untuk mengukur. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengukur sebuah pisang. Nah, karena tadi sudah saya ukur dan saya kira-kira, jadi 1 buah pisang ini setara dengan 4 batu. Nah, jadi ini adalah contoh pengukuran satuan berat tidak baku. Yang ketiga yaitu debit. Debit adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi di sini kita akan praktik menggunakan media ini, dua botol air mineral yang berukuran 600 ml. Terus kita sediakan 2 buah paku besar dan paku kecil dan air untuk diisi ke dalam botol ini. Nah, jadi sebelum itu kita harus melubangi 2 botol air mineral ini dengan 2 buah paku yang sudah kita sediakan. Jadi 1 paku besar untuk 1 botol dan 1 paku kecil untuk 1 botol. Nah, karena sudah saya lubangi dan saya sudah beri tanda bahwa di sini merupakan paku besar dan di sini merupakan paku kecil. Nanti setelah ini kita akan mengisinya dengan air. Lalu kita akan menghitung menggunakan stopwatch untuk mengetahui bahwa air yang mengalir lebih cepat mana, yang pada paku besar atau pada paku kecil. Nah, karena
botol ini sudah saya isi menggunakan air dan saya tutupi dengan jari jempol agar airnya tidak keluar. Nah, jadi kita melepaskan jari jempol ini bersamaan dengan menghitung stopwatch agar mengetahui berapa detik air ini habis. Nah, untuk itu mari kita hitung secara bersamaan ya. Ini sudah berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat air mengalir. Kita tunggu sampai air benar-benar habis. Nah, jadi air habis bertepatan dengan di detik 45,39 detik. Setelah itu kita akan mencoba percobaan pada botol yang sudah dilubangi dengan paku kecil. Nah, karena ini sudah saya isi dengan air sampai penuh dan sudah saya tutupi dengan jari jempol, kita menyiapkan stopwatch lagi seperti tadi. Kita hitung secara bersamaan. Nah, jadi pada botol air yang dilubangi dengan paku kecil ini, jaraknya itu lebih panjang daripada yang dilubangi dengan paku besar. Jadi, air berhenti mengalir pada botol yang dilubangi dengan paku kecil tepat pada menit ke 1 menit lebih 41 detik. Nah, karena kita tadi sudah praktik, jadi kita menentukan rumusnya, menentukan debitnya. Nah, rumus debit yaitu volume dibagi waktu. Jadi, pada paku besar yaitu volumenya yaitu 600 ml dibagi 45 detik. Nah, 600 sama dengan 13,3 ml per detik. Nah, yang untuk paku kecil 600 ml dibagi 101 detik. Kenapa bisa 101 detik? Karena 1 menit lebih 41 detik sama dengan 101 detik. Jadi 600 dibagi 101 detik sama dengan 5,94 ml per detik.